Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Pitaloka dari kelas FM 20A. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen farmasi tentang manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, mekanisme pengawasan. Penggolongan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kriteria faedah dan berdasarkan yuridis ekonomis. Berdasarkan kriteria faedah ada faedah elementer. Faedah elementer itu ada ekstraktif agraris, faedah bentuk ada industri atau kerajinan, faedah tempat dan waktu yaitu ada perusahaan perdagangan, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan, dan ada faedah jasa terhadap perusahaan lain yaitu perusahaan perbankan, perusahaan asuransi. Kedua, penggolongan perusahaan berdasarkan yuridis ekonomis yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan, firma CV, PT koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang bertanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antar beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV persekutu komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT perseorangan terbatas adalah berbadan hukum suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Nominal partner sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang didirikan dan berstatus badan hukum modal yang disendirikan, dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikannya. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh UU. Beberapa jenis sekutu ada general partner, bertanggung jawab penuh, memegang manajemen perusahaan, ada special or limited partner, bertanggung jawab, dan yang lainnya. Nilai prima asas budaya baru, asas tujuan, konsensus, keunggulan, prestasi, empiris, kesatuan, asas keakraban, asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani, lebih banyak kerja akal daripada kerja fisik, tersedia pilihan pekerjaan dan metabolisme tinggi, manajer memberi konsultasi bukan perintah, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi, rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, inovatif. Itu 8 nilai primer asas budaya baru. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisien, laba, pertumbuhan, pemanfaatan, lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja,
rendah, semakin kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena 1. Para karyawan loyal. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku, berprestasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Karyawan saling mendukung, membantu. Karyawan merasa dihargai. Adanya kebersamaan dan saling pengertian. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisien. 1. Laba meningkat. 2. Harga pokok turun. 3. Hasil produksi mudah tersebar. 4. Harga jual dapat diturunkan. 5. Banyak membeli karena murah, kompetitif. 7. Efisien waktu. Sekian dan terima kasih.